Ya kita mah nih aku Ambey, balik lagi sama aku di sini Prapti Istiqomah. Aku mau ngucapin banyak banget terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir, atau ada kalian di tengah-tengah baru nemuin video aku atau aku suka mempromosikan channel aku sama kalian. Aku ngucapin banyak banget terima kasih buat kalian yang buat ngasih dukungannya, terus ngasih masukan, Prap harus kayak gini gini gini. Aku suka banget tahu kalau dikasih kayak gitu, jadi aku banyak banyak ngebantuin gitu konten-konten apalagi yang harus aku informasikan ke kalian. Aku di sini mau bahas yang namanya biji hitam kecil, rasanya pahit tapi banyak dicari oleh orang. Terus si hitamnya itu bisa buat kita energik. Itu apa, tebak? Biji kopi, kayak kopi hitam pure ya, pure kopi hitam. Nah, kali ini aku mau bahas yang namanya kopi itu apa aja gitu, buat kalian yang cuma menikmati rasanya kopi, menikmati yang aromanya kopi itu. Aduh, enak banget kan, apalagi buat wanita kalau keramas atau kerimbat pakai aroma kopi itu enak banget. Aku mau ngasih tahu sama kalian yang namanya manfaat kopi itu apa aja. Terus ada fakta dan mitos tentang kopi itu gimana gitu kan. Makanya kalian tuh nggak boleh yang namanya pergi-pergi menjauh atau cuma nonton setengah aja gitu. Makanya nonton full dari si Prapti Istiqomah itu. Kopi ini mempunyai zat aktif yang disebut dengan kafein. Di dalam kopi itu ada yang namanya vitamin B1, B2, B3, B6, terus magnesium, kalium, mineral, dan antioksida, radikal bebas. Ternyata si biji hitam ini mempunyai banyak kandungan kan. Selain kafein yang terdapat di kopi, ternyata ada juga si kafein itu di teh, coklat, dan minuman soda. Baru tahu nggak sih kalian kalau kafein itu ada di 3 jenis ini? Berarti kalian sama kayak aku. Nah, selain itu juga si kafein itu bisa memberikan kita semangat. Terus kalau kebanyakan sih bisa membuat gelisah. Nah, buat kalian yang cuma minum kopi aja, terus menikmati aromanya kopi, terus yang menikmati rasa pahitnya kopi, tapi nggak tahu manfaatnya, nih aku kasih tahu sama kalian manfaat kopi itu apa aja. Pertama, dia bisa membuat cerdas, terus meningkatkan energi karena dia mempunyai asam di dalam kopi sendiri gitu. Aku hanya memberikan garis besarnya aja ya, tidak detail. Terus makanya kalau kalian lagi ujian, penyuka kopi, pasti pemikiran kalian biasanya lebih tring, ada ide gitu kan, atau yang tadinya belajar bisa keluar dari si kopi sendiri gitu. Terus yang kedua, bisa membantu orang diet. Kan ada tuh yang namanya kopi hijau gitu. Lagi pula si kopi ini bisa menahan yang namanya rasa lapar, terus menghancurkan lemak. Dan karena itulah orang yang diet itu disarankan untuk meminum kopi warna hitam tanpa campuran gula, creamer, atau susu. Itu nggak boleh, itu namanya bukan diet gitu. Yang ketiga, bisa menghilangkan bau tidak sedap. Sebagai contohnya nih, misalkan para laki-laki, kalian suka banget kan namanya pakai sepatu terus kaos kaki mau basah mau kering tapi bakteri itu ada di kaki itu. Kalian bisa mensiasatinya itu dengan cara mengambil kopi secukupnya, dimasukin ke
ke kertas atau ke plastik, terus masukin aja tuh ke sepatu kalian. Dijamin deh bau kopi atau bisa mengurangi rasa bau dari kaki kalian itu sendiri gitu kan. Ada yang ngaku nggak sih bau kaki? Pasti nggak ada kan. Yang keempat, bisa mencegah yang namanya cancer. Tapi tidak semua cancer. Cancernya itu cancer hati untuk laki-laki, cancer prostat, sama usus besar. Untuk wanita itu cancer payudara. Yuk, yang belum mengerti artinya kopi, kalian bisa minum kopi, tapi jangan banyak-banyak. Yang kelima, itu bisa mencegah yang namanya penyakit diabetes, tapi tidak dianjurkan untuk minumnya dengan gula. Terus Parkinson yang suka gemeteran kan, itu bisa. Terus habis itu penyakit yang namanya Alzheimer, pelupa, itu semuanya kan dari saraf, itu bisa disembuhkan atau dicegah dari si kopi sendiri gitu. Terus buat info kalian, kalau minum kopi itu bagusan di malam hari, siang hari, sore hari, malam hari, atau tengah malam, atau subuh, atau gimana. Itu tergantung dari kalian membutuhkannya gitu, karena si kopi sendiri itu akan bertahan 6 jam di dalam tubuh kita jika kalian tidak menambah dari dosis biasanya. Karena si zat adenosin ini akan kalah dengan si kafein gitu. Terus ada yang nanya lagi, karena aku sering banget ke rumah sakit, jadinya tuh banyak banget pertanyaan ke dokter gitu. Jadi aku suka banget gitu nanya-nanya. Kalau misalkan kita lagi minum obat terus minum kopi gitu, karena kan kafein itu kan ada di dalam kopi atau di dalam 3 minuman sendiri, itu boleh nggak sih? Itu ternyata nggak boleh, karena akan bisa menyebabkan jantung berdebar atau ya bisa menjadi fatal lah gitu. Makanya kan kalau orang habis minum obat itu disarankan 2 jam setelah minum obat barulah boleh minum yang macam-macam. Jangan disamain, nanti kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab. Aku mau bahas yang namanya fakta dan mitos dari si hitam atau si kopi. Pertama, boleh nggak sih ibu hamil itu minum kopi? Jawabannya adalah mitos, karena boleh minum kopi tapi tidak boleh banyak, disebabkan takutnya si kopi itu tertinggal di cabang bayi dalam kandungan ibu lewat plasenta. Jadi sekedarnya aja ya ibu lagi hamil, jangan banyak-banyak bu, kalau ngantuk bergerak aja bu. Terus yang kedua, bisa menghilangkan stres. Fakta, karena kita kalau minum kopi jadi semangat kan, ibaratnya tuh kayak coklat gitu kan. Kalau wanita pasti ke coklat, kalau laki-laki pasti kan ke kopi kan. Yang ketiga, bener nggak sih kopi itu bisa membuat kecanduan? Mitos, karena ada zat ngantuk itu lebih sedikit dari kafein gitu. Tidak berpengaruh menurut kata dokter ya gitu. Terus yang keempat, bisa membuat penyakit mah atau lambung. Jawabannya adalah mitos, karena kopi itu punya banyak macam, ada espresso, ada arabian, terus robusta, nah luwak gitu kan. Kalau kalian penyakit lambung, lebih baik itu minum yang asamnya lebih rendah kayak robusta sama si luwak, itu bisa meringankan si lambung ini, tidak menyebabkan penyakit lambung. Yang kelima itu bisa membuat atau menyembuhkan, mencegah anak penyakit kejang gitu. Karena pada orang tua zaman dahulu dia lebih menyarankan itu anak kecil itu dikasih kopi dulu gitu biar nggak kejang. Tapi menurut dokter itu tidak boleh gitu, dan tidak berpengaruh si kopi untuk kejang si anak ini karena lagi kejang saraf-sarafnya gitu. Aku juga nggak ngerti deh kalau untuk yang mitos anak untuk dikasih kopi atau tidak, itu balik lagi ya. Aku pokoknya menyerahkan semuanya itu sama kalian, tidak boleh mengikuti apa kata aku, yang maksudnya itu informasi yang aku dapat gitu. Kalian pasti lebih pintar deh dari aku, bisa mendapatkan info-info lain. Aku mau bikin resep dari aku sendiri kopi, siapa tahu aja kalian ada yang lagi kepengen kopi, terus bikin kopi apa ya gitu kan. Nih aku punya kopi sachet-an aja kita mah. Nih aku punya Nescafe serenceng Nescafe, terus aku juga punya yang namanya susu murni.
murni bro. Terus yang tadi kopinya itu udah aku larutin dengan gula ya. Ini aku punya ini. Terus aku juga punya yang namanya es batu. Udara panas, minum kopi, yang tadinya ngantuk kalian bisa bikin di kantor, di rumah siapapun, yang penting ada bahan-bahannya. Udah deh, tinggal nikmatin aja tuh. Deh, gak kece banget ya ini Torabika itu Nescafe. Gak apa-apa, siapa aja dapat endorse kan. Nah, ini aku kasih es batu. Terus habis itu aku kasih yang namanya kopi dan aku campur yang namanya susu. Oke, kita kopinya terserah kalian mau berapa sachet. Kalau aku sih tadinya 2 tuh. Lihat deh. Aduh. Apalagi kalau lagi yang nonton lagi puasa. Kalian bakalan nih kita campur lagi. Cantik banget ya sih? Cantik ya Allah, cantik banget. Terus habis itu ya udah aduk aja. Diaduk, dinikmati. Torabika. Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton video aku, terus yang menyaksikan. Kalau kalian mau praktekin ini boleh aja gitu. Pokoknya kalian selamat menikmati kopi hari ini dan kopi selanjutnya.